Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemerintah dinilai harus serius memberantas mafia judi online. Jutaan masyarakat menjadi korban dengan kerugian materi mencapai 600 triliun rupiah. Ya tak main-main, perilaku oknum 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital berperan besar mengancam perekonomian masyarakat. Praktik judi online semakin menggurita. Nilai transaksinya mencapai 600 triliun rupiah. Uang masyarakat Indonesia pun disedot oleh aksi bandar-bandar judi online. 16 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi berhasil ditangkap. Mereka diungkap sebagai orang di balik gerilya situs-situs judi online. Kasus judi online semakin meresahkan. Banyak korban dari masyarakat yang sengsara baik harta, pekerjaan maupun urusan rumah tangga. 600 triliun rupiah uang masyarakat Indonesia terkuras habis oleh bandar judi online. Seakan tak tersentuh hukum, para mafia judi online mulai dari bandar, koordinator hingga operator terus menguras pundi-pundi keuangan masyarakat. Dampaknya banyak masalah sosial yang muncul, bahkan ada pula sampai mengakhiri hidup gara-gara terjerat candu iming-iming situs judi online. Gerakan berantas judi online digalakan. Komisi 1 DPR RI memanggil keras Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Rapat dengan Komisi 1 DPR RI berlangsung tegang. Jual beli pertanyaan dan jawaban terus dilontarkan anggota Komisi 1 dan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Komisi 1 DPR RI kecewa dan mempertanyakan keterlibatan 11 pegawai Kementerian Komdigi melalui praktek judi online. Semua bersih-bersih judi online, tapi saya berharap semoga ke depannya yang pertama kita lebih banyak penangkapan, tidak hanya berdasarkan kuantitas, target, tapi harus benar-benar berdasarkan kualitas. Jangan hanya orang-orangnya saja Bu yang kecil-kecil. Kalau teman-teman saya rasa seluruh anggota Komisi 1 dari semua fraksi sangat mendukung upaya Ibu untuk mengatasi permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. Sikat habis berantas judi online sampai ke akar-akarnya, termasuk bersih-bersih oknum internal Kementerian Komunikasi dan Digital. Komitmen Menteri Mutia Hafid dan Komdigi dalam pemberantasan judi online kini dinantikan masyarakat. Mampukah Menkomdigi tegas menindak oknum lingkungan internal yang menjadi backing mafia judi online? Kemkomdigi adalah pintu masuk. Dan kalau ini untuk kebaikan bangsa dan negara, kami rela jadi pintu masuk. Namun demikian, sebagaimana Bapak Ibu sampaikan tadi, ini tidak berhenti di Kemkomdigi. Artinya kami sudah punya kerjasama memang dengan PSE, dengan OJK, perbankan. Tracking sebetulnya tidak hanya bisa dilakukan di Kemkomdigi. Usut tuntas keterlibatan pihak-pihak di kementerian sampai ke akar-akarnya. Jangan melindungi yang telah membuat jutaan masyarakat sengsara akibat judi online. Masyarakat tidak salah jika marah besar. Presiden bahkan tegas, para pegawai Komdigi harus dipecat dan disanksi berat. Mereka dianggap menjadi kaki tangan bos-bos judi online yang bersembunyi di balik kecanggihan digitalisasi. Polisi menetapkan tersangka kasus judi online. 16 tersangka pelaku judi online ditangkap. Yang mencengangkan, 11 tersangka merupakan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara 5 tersangka adalah warga sipil. Pegawai Komdigi yang menjadi tersangka ini seharusnya bertugas melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun oleh oknum pegawai justru disalahgunakan. Keuntungan yang didapat 11 pegawai Komdigi tersebut mencapai miliaran rupiah. Di satu sisi prihatin jelasnya karena itu kan tugas pemerintah yang memberantas, tapi ternyata di dalamnya ada yang membackingi juga. Harapannya ke depan dengan terkuaknya kasus ini tuh semakin ketat untuk pengawasan, khususnya untuk pihak-pihak berwenang yang memberantas itu. Karena kan ini tersistem sangat rumit ya sampai ke luar negeri. Nah kalau bisa diusut sampai ke ya domain-domain yang aslinya dan tempat mereka beroperasi di luar negeri yang katanya ada di Kamboja segala macam. Karena kalau tidak diberantas sampai akar dan mereka masih bisa memberikan promosi-promosi melalui SMS atau segala macam, itu
tidak akan selesai, harus diputus sampai akar-akarnya. Bandar-bandar yang harus segera ditangkap juga, dan itu menjadi PR Kementerian Menteri baru kita ini. Semoga kedepannya lebih berani lagi memberantas judi online karena meresahkan masyarakat. Masyarakat berhak marah, kesal, dan kecewa. Ternyata otak dari mulusnya judi online adalah dilindungi oknum pegawai Komdigi. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dengan tegas membentuk Satgas Penanganan Judi Online yang aksi pemberantasannya dipimpin langsung oleh Kapolri. Ada beberapa strategi komprehensif yang tadi telah diputuskan di dalam rapat, mulai dari memasifkan pendidikan tentang bahaya judi online, karena edukasi ini tentu bertujuan untuk menciptakan kesadaran yang kolektif dan membangun resistensi komunitas terhadap godaan judi online. Yang kedua, mulai melakukan peringatan dini dengan mengamankan simpul-simpul aktor judi online seperti akses konektivitas judi online dan akses terhadap sistem pembayarannya. Sementara berdasarkan laporan PPATK, nilai transaksi judi online dalam kurun 3 tahun terakhir melonjak tajam dari tahun ke tahun. Pada 2021, perputaran uang judi online mencapai 57 triliun rupiah. Tahun 2022 jumlahnya melonjak menjadi 81 triliun rupiah. Dan pada 2023 nilai transaksi judi online naik tajam menjadi 327 triliun rupiah. Dan di tahun 2024 ini, PPATK mencatat transaksi judi online per Januari hingga Maret sudah menyentuh 600 triliun rupiah. Luar biasa mencengangkan. Sementara itu, sekitar 2,1 juta warga miskin kecanduan judi online. Sasaran empuk judi online terjadi pada anak-anak usia sekolah, mulai dari kelompok usia SD, SMP, SMA, juga masyarakat tidak memiliki pekerjaan serta pekerja sektor informal. Selain itu, terdeteksi pula lebih dari 80% masyarakat atau hampir 3 juta orang dari kalangan ibu rumah tangga, pegawai golongan rendah hingga pekerja lepas. Nama-nama itu di kepolisian, Mbak, kita nggak bisa membuka karena statusnya semuanya pemeriksaan mereka ada di kepolisian. Misalnya eselon 1 atau eselon 2 begitu? Setahu saya tidak, namun demikian yang mengetahui persis jabatan-jabatannya juga ada di kepolisian, namun setahu saya tidak ada eselon 1, eselon 2. Intinya ini kita harus siap dengan berapa dampak besarnya skala ini di dalam kementerian kami. Jika penanganan tidak dilakukan dengan serius, Indonesia akan mengalami krisis peningkatan transaksi judi online. Presiden Prabowo Subianto tegas meminta oknum pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online dihukum seberat-beratnya. Upaya sterilisasi kantor peruang Komdigi dari virus judi online harus terus dimaksimalkan. Pintu masuk masifnya judi online ada di Kementerian Komunikasi dan Digital. Pemerintah siapkan hukuman berat bagi jaringan pelaku judi online. Tak pandang bulu, mau pegawai kementerian, anggota DPR RI, hingga anggota kepolisian. Judi online harus lenyap dari perilaku merugikan perekonomian. Saya Vina Munawar, sampai jumpa.